Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Syaputra, CGP Angkatan 10. Kegiatan saya yaitu tentang 2.3 tentang praktek observasi praobservasi pada guru teman rekan sejawat saya, yaitu dengan Ibu Karina. Sebentar lagi akan saya memanggil dan saya akan mengobservasi Ibu Karina beserta nanti akan tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan tentang tujuannya, serta sampai pengobservasi di depan kelasnya. Baik, assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Alexo. Hari ini tiba waktunya kita untuk mau observasi di kelas Bu Rina. Namun sebelum kita melaksanakan observasi di kelas Bu Rina nanti, kita akan mengadakan percakapan praobservasi dulu. Sebelumnya saya ingin mengetahui Pak Bu Rina ini mau belajar mengajari tentang pelajaran apa nanti? Kedepannya mungkin akan saya mengajarkan materi pembelajaran matematika. Oh, matematika. Ya, bagus itu Bu, tentang pembelajaran matematika. Saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran nanti yang Ibu laksanakan pada pelajaran matematika itu seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada siswa itu adalah pertama, siswa dapat mengidentifikasi bilangan bulat. Ya. Kemudian siswa dapat mengurutkan bilangan bulat itu. Jadi siswa dapat memahami pembelajaran tersebut dengan mengurutkan bilangan bulat yang telah kami pelajari. Oh, berarti nanti Ibu Arina akan menyampaikan tujuan pembelajarannya tentang operasi bilangan bulat begitu ya. Lalu untuk area pengembangan diri yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu? Di mana pengembangan diri yang akan saya capai itu adalah berpusat pada siswa, Ya. pembelajaran menyenangkan sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih menyenangkanlah bagi siswa tersebut. Berarti pengembangan dirinya adalah yang berpusat pada siswa sambil dia untuk menyenangkan siswanya ya. Jadi berpusat pada pembelajaran yang sangat menyenangkan Ibu ya. Iya. Satu lagi pembelajarannya Ibu, untuk strategi yang akan dipersiapkan nanti di waktu observasi bersama saya nanti seperti apa Ibu strateginya? Dalam pembelajarannya gitu ya. Ya, saya mungkin strategi atau model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah problem based learning, ya. Yang mana siswa dapat memecahkan masalah dalam pembelajaran tersebut. Sedikit tentang pembelajarannya berdefinisi adalah bagaimana maksudnya Ibu? Di mana Ibu mengenakannya? Mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan membagikan ada kegiatan. Oh ya. Bagi yang siswa yang suka kinestetik, mungkin saya akan menggunakan gerakan untuk menyelesaikan mengurutkan bilangan tersebut. Ya. Bagi siswa yang suka dengan gambar, mungkin saya menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa tersebut. Wah, sangat bagus sekali itu Bu. Jadi nanti kegiatan kita setelah praobservasi ini, mungkin nanti kita akan setelah waktu istirahat nanti langsung masuk ke kelas Ibu Karina, melakukan observasi nanti, dan saya akan nanti mendampingi Ibu juga dan melakukan pengamatan di kelas Ibu. Setelah itu nanti kita akan melakukan pasca observasi bersama PP nanti, pengajar praktik saya didampingnya kita bertiga nanti dalam melaksanakan tanya jawab setelah pembelajaran nanti. Itu Ibu ya. Baik Ibu, kita akan melaksanakan observasi. Sudah siap Ibu? Siap. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Positif dan bilangan negatif. Tepuk tangan untuk dia. Bagus ya. Ya, masih mengingat di pelajaran sebelumnya. Untuk hari ini, kalau minggu lalu kita sudah pembelajaran bilangan positif, negatif, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita membandingkan. Ya, tujuan pembelajaran hari ini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat tersebut. Jadi anak-anak ibu nanti dapat memahami, dapat menerapkan bagaimana kita mengurutkan bilangan bulat
bulat tersebut, ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tahu dulu ada yang tidak hadir? Ada. Ya, semoga teman-teman yang tidak hadir hari ini dapat berkumpul kembali bersama kita belajar. Konsentrasi, perhatikan ya. Lagi. Ayo lagi. Ayo lagi. 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 Jangan, ini masih berdiri berarti ya. Merah. Lagi. Turun. Perhatikan ya. Ayo. Berdiri tuh. Duduk nih. Ayo. Up. Tepuk tangan untuk semua. Kalau saya bilang sama ibu, udah semuanya konsentrasi berarti, ya. Nah, dari itu hari ini ibu mau mengulang lagi pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar matematika ya tentang pembelajaran bilangan bulat. Nah, kiri. Kalau sudah pulang kiri tuh, ini dia. Dengan 17. Kira-kira mana 17 ini? Negatif 17 ini lebih kecil daripada 17. 17 sama kan lagi berarti. Oke, berarti ini benar. Tepuk tangan untuk saya ini dulu. Ya. Paham sampai di sini? Nah, itulah dalam membandingkan bilangan bulat tersebut. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, ibu tulis bilangannya di sini. Negatif 4, negatif 7, 2, 0, 5. Nah, kata kuncinya semakin ke kanan nilai itu semakin besar, semakin ke kiri nilai itu semakin kecil. Ada yang bisa mengurutkan bilangan ini dari terkecil. Coba siapa bisa mengurutkan dari yang terkecil? Mana yang paling kecil dari bilangan ini dulu? Coba jadi silakan di depan. Dari yang kecil dulu jadi. Dari yang kecil urutkan sampai yang terbesar. Ya. Kemudian coba lihat garis bilangan dulu. Negatif 4. Oke, kemudian dari kecil ya, dari yang kecil 5 dengan 2. Nah, 0 dengan 2. 0. Nah, makanya lihat garis bilangannya, sudah ada garis bilangan. Ya. Ini jawaban teman kita. Kita perhatikan dulu ya, kita cek. Dari yang terkecil katanya. Ingat, negatif 7. Mana letak negatif 7? Nih. Negatif 4. Nih, benar? Berarti yang 7 lebih kecil dari negatif 4. Setelah 4, 0. Benar? Kemudian 2, kemudian 5. Iya, kasih jempol untuk si jam dulu. Tangan ya. Nah, kemudian
Nanti mengurutkan, tiap kelompok mengurutkan bilangan tersebut. Siapa yang tercepat, itulah kelompok yang menang. Nah, bagaimana Bu? Bukan hanya susun aja. Di sini ada gambar kaki. Ibu letak nanti gambar kaki ini. Saya ikuti loncat sesuai bentuk misalnya arah kakinya. Kalau ke depan, ke depan. Kalau arahnya ke samping, silahkan ke samping, mereng. Ya. Kalau ke depan lagi, kalau mundur lagi, kalau belok lagi, ikuti sesuai kaki ini saja. Ya. Jangan dipijak atas kakinya di sampingnya. Oke. Jangan cepat-cepat loncatnya, ya. Jangan cepat-cepat loncatnya. Nah, untuk kelompok yang maju siapa ibu nggak mau tunjuk kelompok mana yang mau maju? Nah, yang mewakili satu kelompok 4 aja, 4 orang saja dulu. Maju silakan sana kelompok 1. Susun turun. Yang perempuan. Bis. Pakai sepatu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak. Nah, sini. Geser Ya. dulu yang ini. Geser dulu. Bapak di tengah ya, bapak tengah ya, bapak tengah ya. Hadap sini, kakinya hadap sana. Maka kembali satu-satu, jangan asal loncat. Saya nggak mau, sesuai arah. Pelan-pelan aja. Ya, dari yang terbesar, ya, terbesar. Hitungan 3 dimulai. 1, 2, go. Dari yang terbesar. Dari yang terbesar ya, dari yang terbesar. Yang siap angkat tangan. Oke, siap. Ini kita cek ya. Negatif 22 dengan negatif 19. Dua-dua lebih besar atau lebih kecil dari 19? Negatif 22. Iya kecil, berarti ini udah salah. Berarti kita urut dari yang besar. Oke. Negatif 9. Dulu udah dulu. Negatif 9, negatif 15, negatif 19. Oke. Kelompok yang benar, kelompok yang sebelah. Negatif 17 lebih besar daripada 20. Ini berarti sama kan? Lagi negatif 5 dengan 5. Negatif 5 itu lebih apa? Lebih besar. Lebih besar. Dari yang terkecil. Bukan dari bilangan bertiga dalam berapa? 15. Negatif 15. Negatif 15. Lagi. Negatif 11. Negatif 4. Dan 15. Iya. Tepuk tangan dulu untuk Tepuk tangan dulu semua. Assalamualaikum Bu Arina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Ya. Wah semangat sekali Bu, saya lihat kemarin observasinya. Waduh, anak-anak semakin semangat ayo ya.
Kira-kira ini Bu, dalam ke depan apa sih Bu nih hambatan-hambatan yang observasi kemarin, pelajaran observasi kemarin apa itu? dalam observasi kemarin pasti kita punya kendala yang tidak seutuhnya dalam kegiatan pembelajaran itu 100% berjalan lancar. Nah, kendala-kendala itu mungkin ya, dalam pembelajaran itu seperti kurang aktifnya. Nah, tidak semua anak-anak itu aktif dalam pembelajaran. Jadi sehingga pembelajaran itu mungkin sehingga pembelajaran tersebut tidak 100% berjalan dengan lancar. Iya ya, cuman dalam kelas itu ada juga anak yang kurang aktif gitu kan. Dalam pembelajaran kelas yang Ibu rancang kemarin pada pelajaran matematika kemarin. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan anak-anak itu Ibu menjadi kurang aktif gitu? Yang pertama, saya tidak memetakan peserta didik itu. Oh, tidak memetakan, Tidak ya terus. memetakan kebutuhannya. Jadi saya hanya membagikan kelompok saja, gitu, tanpa iya, iya. melihat background dari masing-masing peserta didik saya. Jadi pada dasarnya kita dalam membuat kelompok itu harus melihat kebutuhan siswa kita, minatnya, profil belajarnya, gitu, seperti itu Pak. Mungkin itu kekurangan dari dalam pembelajaran itu. Nah, kalau menurut Ibu nih Bu Harina, di area pengembangan apa saja sih yang menurut Ibu yang memiliki kriteria keberhasilannya itu? Apakah menurut Ibu observasi dalam pembelajaran kemarin itu kriteria area pengembangannya berhasil atau tidak? Yang pertama dalam area pengembangannya itu pastinya kita membuat modul ya, perangkat pembelajaran kita sehingga lebih tertata, lebih teratur kan gitu. Langkah-langkah pembelajarannya, kemudian penilaiannya, sikap, pengetahuan, keterampilannya. Nah, berhasil tidaknya itu saya anggap berhasil. Kenapa alasan saya berhasil? Karena ketika anak-anak itu antusias dalam pembelajaran, itu saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Tetapi terhadap penilaian itu di akhir ya. Jadi selagi proses pembelajaran itu anak-anak antusias, anak-anak bersemangat, maka kegiatan pembelajaran itu saya anggap berhasil. Ya, terlepas dari nilai yang akan diperoleh anak tersebut. Intinya kita akan memenuhi selalu kebutuhan murid dan terlepas dari masalah nilai itu nanti bagian akhir dalam pengamatan. Bagus Ibu. Terus rencana nih rencana ke depan Ibu dalam proses pembelajaran jika ada observasi lagi kita ke depan nantinya, perubahan seperti apa yang Ibu tambahkan dalam pembelajaran ke depan? Pertama yaitu dalam pemetakan anak-anak ya, belajar anak itu yang pertama karena itu menjadi awal dan memang saya tidak memetakannya. Kemudian dalam kode pembelajaran metode mungkin lebih bervariasi lagi ya, sehingga anak-anak itu lebih antusias dalam pembelajaran, mengikuti kegiatan pembelajaran itu lebih aktif lagi gitu ya. Cuman kemarin saya juga melihat Ibu juga lebih aktif juga nih Pak, lebih aktif juga dalam pembelajaran memakai media yang apa kemarin loncat apa ya kemarinnya media permainan itu ya. Anak-anak menyusun kartu tapi diawali dengan meloncat dulu. Wah luar biasa ya. Saya juga kemarin sambil observasi sambil seru juga ini memakai metode apa kemarin Ibu pembelajarannya? PBL. Oh ya. Tapi anak-anak sudah aktif, cuman dari saya mungkin ada segi lebih diaktifkan lagi dalam media, mungkin dalam hal-hal sesuatu yang interaktif. Mungkin ada yang anak yang kurang interaktif di situ. Coba bagaimana bisa meminimalisir lah semua anak-anak yang tidak aktif menjadi aktif, gitu ya. Kira-kira kapan Ibu rencana perubahan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu? Perubahannya setelah 2 minggu ke depan. Setelah 2 minggu ke depan. Karena minggu ini mungkin ada kegiatan lain yang akan kita laksanakan. Terakhir Bu ya, terakhir agak sedikit pertanyaan dari saya. Apakah sudah berjalan dengan baik yang rencana Ibu lakukan pada pembelajaran yang Ibu lakukan? Tadi Ibu lakukannya, tadi Ibu jawab sudah tadi ya. Terus di mana letak perbedaan ketika Ibu mengajar dalam pembelajaran yang sudah diobservasi sama pembelajaran yang sebelumnya belum diobservasi gitu?
Bedanya di mana? Ya, perbedaannya dalam sebelumnya, Iya, sebelum. pelajaran itu mungkin metode atau metode pelajaran kita tidak seteratur pada saat observasi. Kemudian media-medianya lebih banyak yang observasi adalah metode media cara penyampaian kita pun lebih teratur pada saat observasi dibandingkan sebelumnya. Ya. Luar biasa Bu Harina, observasi kemarin sangat mengesankan. Sangat semoga nanti murid bisa lebih menyenangkan, lebih mau lagi ke sekolah, ya, lebih tidak takut lagi dengan pembelajaran matematika. Selama ini kan sekolah kita kalau udah pelajaran matematika udah males ya anak-anaknya. Tapi kalau kita memiliki permainan sama media pembelajaran yang sangat interaktif, ada model-model model pembelajaran yang interaktif. Saya rasa pembelajaran matematika sangat digemari sama anak-anak. Saya harap juga Ibu Harina dari sini ke depan mempertahankan segala sesuatu yang Ibu Harina seperti di observasi kemarin ke depannya. Insya Allah nanti di observasi selanjutnya pembelajaran dan kita nanti akan lebih baik kembali. Ya. Terima kasih Bu Harina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Nanti dipotong yang di sana termasuk dipotong dari yang saya disambung dengan sampai dengan salam dari dari saya sebagai pendamping Pak Riko dalam mengikuti pendidikan bermuara ini. Terima kasih Bu Herina telah mau menjadi yang diobserv oleh Pak Riko, dan dari hasil wawancara tadi saya memperhatikan bahwa Bu Herina memang salah satu guru. Saya yakin di sini salah satu guru yang mau terus mengembangkan diri sehingga potensi-potensi yang ada pada Bu Herina terus berkembang. Imbasnya adalah anak-anak kita menjadi lebih mudah paham, memahami apalagi mata pelajaran matematika. Dan dari coaching yang Pak Riko dan Bu Herina tadi lakukan, saya melihat ada dua hal penting. Satu untuk Bu Herina, satu lagi untuk Pak Riko. Bu Herina sudah sadar bahwa ada kelebihan dan kekurangannya dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan dalam hal kekurangan itu, di situ ada hal-hal yang akan Bu Herina lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Namanya kita sebagai guru terus memang harus belajar dan sadar diri atas kekurangan-kekurangan kita, sehingga apa yang akan kita perbaiki dan apa yang akan kita lakukan nanti itu bisa berimbas kepada pengembangan potensi kita sendiri. Kemudian untuk Pak Riko sudah sangat bagus dalam prinsip coaching yang dilakukan. Cuman nanti namanya kita juga manusia, memang terus harus juga seperti yang saya sampaikan kepada Bu Herina tadi, terus harus mengembangkan ini. Bukan dalam artian saya juga sudah sangat pandai, enggak. Saya juga terus belajar, begitu juga Pak Riko juga terus harus belajar, termasuk tadi dalam mengidentifikasi. Jadi prinsip coaching ini kuncinya ada di identifikasi masalah. Ketika Pak Riko menanyakan kepada Bu Herina, identifikasi agar Bu Herina apa saja. Kalau bisa lebih khusus, pertama secara umum, identifikasinya apa saja kekurangan dan kelebihannya, sehingga bisa Bu Herina itu bisa menyampaikan kelebihannya 1, 2, 3, kemudian kekurangan 1, 2, 3. Dari situlah kita bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa lebih mengkhususkan terhadap kekurangan atau kelebihan yang disampaikan oleh Bu Herina. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.